Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang didasarkan dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena kebesaran kasih, kemurahan, dan cintamu yang senantiasa hadir, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan menyatakan kesegaran atas hidup kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin menjadi pengharapan yang kuat untuk kami. Terlebih, firman-Mu adalah kuasa yang bekerja atas kami. Sehingga waktu demi waktu, hari demi hari yang kami jalani, kasih dan kemurahan-Mu itu yang nyata, menopang dan menegakkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Kuduskan layakan kami ya Tuhan, melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12, demikian sabda Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan nafas pagi hari ini diberi tema menghitung hari. Teks yang kita renungkan dari Mazmur 90 mengingatkan saya dengan salah seorang jemaat GKJ Sarimulyo. Izinkan saya menyebutnya Bapak Margono. Beliau adalah sesepuh di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Lama beliau melayani dengan luar biasa. Bahkan dalam proses kependetaan saya menjadi salah satu pendamping. Tentu bersama dengan sesepuh dan majelis gereja lainnya dan juga jemaat. Beliau mengantarkan saya pada perjumpaan teks ini. Bukan hanya sekedar beliau hafal khususnya di ayat yang ke-10. Tetapi karena memaknai secara dalam. Teks ini berbicara dengan sungguh dan benar atas hidupnya. Pengalaman spiritualnya, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan anugerah kehidupan kembali bagi dirinya. Sehingga teks ini benar-benar hidup dan dihayati. Hanya karena Tuhan saja, ia bisa tetap melanjutkan kehidupan. Di ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu bagaimana mereka yang usianya belum 70 tahun, tapi sudah dipanggil Tuhan? Orang tua saya juga demikian, belum sampai 70 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ini menyatakan dan menggambarkan bahwa anugerah Tuhan sesungguhnya besar atas kehidupan kita bersama. Di tengah usia yang semakin bertambah dan semakin lanjut, bahwa kasih Tuhan berkelimpahan dan kasih Tuhan memampukan semuanya lepas dari penderitaan, dari kesengsaraan dan apapun itu. Sehingga dari setiap hal yang tidak baik diingat kembali kebanggaannya. Artinya apa? Bahwa telah melalui, telah melewati, bahwa telah mampu bertahan atas segala situasi kehidupan yang pahit. Dan hanya Tuhan
yang memampukan dirinya atau kita untuk bisa melewati itu semuanya. Tentu harapan kita adalah umur panjang. Tetapi apakah kita siap kemudian menempuh umur yang panjang? Toh persoalan kehidupannya akan sama saja. Tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah lari. Bahkan mungkin sampai dengan kematian kita akan merasa tetap menderita. Maka inilah yang menjadi panggilan berkat bagi kita bersama. Dan inilah menjadi pesan bagi kita. Ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Pesan pertama adalah, jika kita diberikan umur panjang, ataupun usia kita tidak sampai 70 tahun lah, katakanlah itu. Yang terpenting bagi kita bukan berapa lamanya usia kita, tetapi bagaimana menghayati setiap waktu. Detik demi detik, menit demi menit, jam, dan hari-hari. Ajarlah kami menghitung. Menghitung berarti merefleksikan. Menghitung berarti menikmati. Menghitung berarti mencari celah, mencari kesempatan, dan mencari ruang untuk berjumpa dengan Tuhan. Di tengah berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Menghitung berarti mengukur. Supaya kita dalam kesadaran iman. Supaya kita tidak menjadi liar. Supaya kita tidak menjadi terperosok dan jatuh. Tapi kata menghitung menegaskan. Supaya kita teringat senantiasa kepada Tuhan. Pesan yang kedua, di ayat yang ke-12. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti ketika kita menghitung, merefleksikan semua perjalanan kehidupan kita, dan kita memaknainya dengan sungguh-sungguh, dan terpaut seutuhnya kepada Tuhan, maka yakinlah dari setiap proses kehidupan yang hari demi hari kita lalui, akan menempa, akan membentuk, akan mendewasakan kita. Sehingga terus kita merayakan syukur apapun kehidupan yang sedang terjadi atas kita. Termasuk tadi seperti di ayat yang ke-10. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi tetap merayakan syukur sekalipun dalam situasi yang demikian. Tetap bangga berarti memaknai itu semuanya. Bangga berarti menghitung bahwa ada kasih Tuhan yang besar. Bangga karena mampu bertahan dalam iman. Bangga karena bisa menyelesaikannya. Dan itulah kebanggaan yang berarti bersyukur. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini, kita perhatikan di ayat yang ke-11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Tema hari ini, menghitung hari. Kita diingatkan, ada kekuatan Tuhan yang besar, seperti di ayat yang ke-12. Takut kita bukan berarti membuat kita berjarak dan jauh, tapi takut kita berarti kita percaya ada kuasa yang lebih besar, sehingga kita harus datang kepadanya. Untuk itulah, renungan nafas pagi hari ini kiranya membangun kembali kesadaran kita untuk memaknai waktu demi waktu, hari demi hari, dengan percaya bahwa kekuatan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12 menguatkan dan membangkitkan kita bahwa kita bisa berbangga atas apapun yang terjadi dengan syukur, karena percaya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah keselamatan berkat-Mu dan firman-Mu meneguhkan kami kembali untuk setiap waktu menghitung hari-hari yang telah kami jalani. Sehingga ketika kami menghitung semuanya, kami menjadi bijaksana. Artinya kami menjadi dewasa, kami menjadi mengerti, memahami akan semua kasih rencana dan kegenapan karya-Mu Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, termasuk dari setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami yakin anugerah cinta dan berkat-Mu menolong dan mengurapi kami. Sehingga apapun yang terjadi atas kami, kekuatan-Mu Tuhan yang menopang, kekuatan-Mu yang memulihkan, dan kekuatan-Mu yang menyegarkan.
Kami yakin Tuhan, anugerah-Mu terjadi atas kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja, kami yakin Tuhan Engkau terus memberikan kami semangat untuk hadir dalam persekutuan, untuk berbagi, untuk mengasihi, dan menjalin semangat cinta dan kasih di dalamnya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu besar atas bangsa dan negara kami. Engkau menolong dan Engkau memberikan kesejahteraan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber rahmat, berkat, dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.